نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله في كل وقت لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا صدق الله العظيم. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak pernah berhenti kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kekebudip kita nyo sampo kauronyo lebih kepada kita nyo kesehatan dan lebih kepada kita nyo hidayah yang membuat kita nyo mantap nyaman untuk terus adeka tempatnya menunaikan ibadah sebagai hamba Allah. Ana yang memaksa najak bro iman yang ada di dalam hati kita lah yang membawa kita ke sini. Maka bersyukurlah sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tidak banyak orang hana rame orang yang lebih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hana rame orang yang dibesapat oleh Allah dalam masjidnya. Karenanya kita nyo adalah orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah setiap hari untuk hidayah yang Allah berikan. Selawat dan salam dan persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus kepada kita untuk memperkenalkan kembali siapa ilah yang pantas disembah, so Tuhan yang pantas kita tuhankan. Karena dalam perjalanan sebenarnya semua Nabi membawa agama yang sama, tapi dalam perjalanan kemudian umatnya menyeleweng, dibuat Tuhan lain, disembah yang lain, bermaksiat kepada Allah dan sebagainya. Dan setiap saat mereka menyeleweng, Allah kirimkan Nabi berikutnya. Setiap saat ada kesyirikan, Allah kirimkan Nabi berikutnya. Tapi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Sehingga walaupun orang-orang hari ini syirik kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, menyeleweng dari syariat Allah, tetap hana Nabi baru yang akan dikirim. Maka sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pantaslah kita memperbanyak sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi ini mengajarkan kita kebaikan, mencontohkan kepada kita kebaikan, dan suri teladan kebaikan tidak ada yang lain selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada Rasulullah itu ada suri teladan yang sangat banyak, yang baik-baik untuk kalian semua. Maka sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi adalah contoh teladan yang pantas kita tiru, ibadahnya, kehidupannya, cara ngomongnya, cara jalannya, cara makannya, cara tidurnya, semua yang ada pada Nabi uswatun hasanah. Bersalawatlah banyak-banyak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang menjadi tujuan kenapa Nabi ini diutus kepada kita adalah diungkapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Hadisnya mungkin tak apa ini kita. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah SAW, untuk memasukkan, untuk mengarahkan, untuk mengajarkan manusia sehingga manusia memiliki akhlak yang mulia. Dan sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik adalah meskipun Nabi mengatakan kepada kita bahwa Nabi diutus untuk mengenalkan akhlak yang mulia, memasukkan akhlak yang mulia kepada kita, tapi yang Nabi purno wa full masa dakwah adalah tauhid.
Yang Nabi Purna waktu kumpul masa dakwah adalah akidah, menuhankan Tuhan yang benar. Hana gepurna tentang adab, hana gepurna tentang sesuatu yang ditanya fikir adalah akhlak. Karena Pak Jamunnya tanya bahwa apa itu akhlak, maka orang akan menjawabnya akhlak adalah moral yang tinggi yang dipraktekkan ketika orang bermuamalah antara orang dengan orang, yang disebut dengan akhlak. Padahal sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak berasal dari kata khalaq yang berarti menciptakan. Dari khalaqa muncul khaliq yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Dari khaliq kemudian muncul yang diciptakan, makhluk. Semua dari asal kata satu, khalaq. Kemudian antara makhluk dengan khaliq ada satu sikap yang disebut dengan akhlak. Akhlak itu juga berasal dari kata khalaq. Maka apa itu akhlak? Akhlak adalah interaksi langsung antara hamba dengan khaliq, antara makhluk dengan khaliq. Itulah akhlak. Maka kalaupun itu kemudian ditanya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan antara manusia dan manusia, tapi itu bukan karena manusia, tapi karena Allah. Menyopi kita yang bantu orang lain bukan karena kasihan. Kasihan dia pantas dibantu, bukan. Tapi karena Allah menyuruh kita untuk membantu orang yang membutuhkan. Karena kalau didasarkan pada kata kasihan, maka kita nanti tidak akan menghukum orang-orang kerabat kita. Kenapa? Karena kita lebih mengasihi kerabat kita daripada orang lainnya. Pada saat itulah menyona keluarga kenanya yang bersalah, maka hana tega untuk dihukum, maka kasihan. Tapi itu bukan akhlak. Maka Rasulullah SAW mempraktekkan kata Rasulullah SAW, kalau kalian menemukan Fatimah binti Rasulullah mencuri, kalau kalian menemukan Fatimah binti Rasulullah mencuri, bawa ke sini, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Siapa yang akan dipotong tangan oleh Rasulullah? Fatimah, anak kesayangan. Artinya apa? Menyo Fatimah kedapatan mencuri, maka tidak ada tidak tega pada Rasulullah. Rasulullah tetap menjalankan apa yang disuruh. Itu juga sebabnya kenapa Ibrahim berani untuk menyembelih anak semata wayangnya sendiri. Karena ini bukan interaksi antara manusia dengan manusia, tapi interaksi antara makhluk dengan Allah, dengan Khaliq. Itu sebabnya Rasul SAW mendakwahkan tauhid di awal-awal masa kenabian. Tidak mendakwahkan adab, tidak bicara tentang sikap, tapi bicara tentang Tuhan yang benar, yang pantas disembah. Karena setiap saat kita kemudian mengenal Tuhan yang benar, kita beriman dengan Tuhan yang benar, baru kemudian kita ibadah. Karena kata yakin dengan Tuhan yang benarnya, maka akan kita manifestasikan dalam bentuk ibadah. Dan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan, semua kebaikan yang kita lakukan dicatat oleh Allah dengan catatan. Kalau kita lakukan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala, berbasis pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, Allah tidak catat. Ada orang hari-hari ini ketika diundang pada kenduri gejak, tapi gejak, maka gejak behana mangan, yang dari catat. Karena tajakan karena Allah. Kalau kita datang karena Allah, bagaimana kita datang karena Allah? Di dalam agama kita diwajibkan setiap undangan itu dipenuhi. Itu hak seorang muslim bagi muslim lain. Kalau diundang, maka datang. Kita basiskan pada hadis tersebut, maka kita jadikan itu ibadah. Tanya apa kau di ibadah. Tapi mahan semayang ping akan membawa kepada neraka. Maka jangan heran ada ayat di dalam Al-Quran, wailul lil musallin, neraka wail untuk orang-orang yang sholat. Kenapa neraka wail untuk orang-orang yang sholat ini? Alladzina hum an
sholatihim sahun, dia lalai dengan sholat. Ismayang tapi bukan ke Allah, tapi untuk mempertontonkan kepada manusia. Alladzina hum yura'un, dia ingin mempertontonkan kepada orang lain. Bahkan sholat pun bukan sekedar tidak diterima, tapi justru akan membawa kita ke neraka kalau kita tidak persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi memulai dengan iman, Nabi memulai dengan akidah, Nabi memulai dengan tauhid, Nabi memulai dengan memperkenalkan Tuhan yang benar, Allah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Di dalam surah Fussilat, Allah memerintahkan Muhammad SAW untuk memberitahu umat. Apa bunyinya? Qul, kasih tahu umatmu wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Aku secara tubuh, secara fisik sama dengan awak kata. Sama dengan awak kata. Ana basyarum mithlukum. Yuha ilayya. Tapi aku mendapatkan wahyu dari Allah. Apa isi wahyunya? Annama ilahukum ilahun wahid. Bahwa satu-satunya Tuhan yang pantas disembah adalah Tuhan yang besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hal pertama yang Nabi ajarkan kepada umat. Karena itu menjadi basis dari amalan. Kalau tidak ada itu, maka amalan kita sia-sia, bahkan bisa menyeret kita ke dalam neraka. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ada seseorang di sudut kampung. Dia itu rajin sekali membantu orang. Dia suka sekali melunasi hutang orang-orang. Kalau ada fasilitas umum yang rusak, pasti dia yang datang memperbaikinya seorang diri. Tidak ada bantuan orang lain. Dia baik sekali. Dia suka memberi, dia suka membantu, dia suka meringankan penderitaan orang-orang. Tapi ya Rasulullah, dia tidak beriman. Bagaimana dengan amalannya?" Maka waktu itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab. Rasul menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian datanglah jawaban dari Allah, dan jawaban itu dituliskan sampai sekarang di surat Al-Furqan ayat ke-23. Baru Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa bunyinya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang kita bacakan di awal khutbah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, maka nanti di hadapan Allah dihadapkan kepada dia semua amalan kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia. Semua. Ma'amilu min amalin faj'alnahu, kemudian Allah menjadikan semua amalan itu haba'an manthur. Allah menjadikan semua amalan itu debu yang berterbangan, tidak ada gunanya, tidak ada manfaat, sia-sia semua yang dilakukan. Kenapa? Dia tidak berbasis iman di dalam dada. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan-amalan kebaikan apapun yang dilakukan oleh seseorang, kalau seandainya tidak dibasiskan dengan iman, maka itu tidak disebut amal kesolehan. Mari kita baca kembali ayat yang kita bacakan di surah Al-Furqan tadi. Allah tidak menyebut amalan orang yang ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi sebagai amalan kesolehan. Allah tidak menyebut. Allah hanya menyebutnya dengan amalin. Apa kata Allah di dalam ayat tadi? Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin, bukan min amilus sholih. Min amalin. Kenapa? Itu hanya akan menjadi amal kebajikan saja. Tapi amal kebajikan dia tidak dihitung sebagai amal soleh. Maka di dalam Al-Quran hampir selalu amal soleh itu dimulai dengan iman. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Di mana-mana kita dapat ayatnya.
tahu di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah pertama sekali menyebut amilus sholihat, innal ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Al-Baqarah ayat 25. Sering sekali amal soleh itu baru muncul kalau kita awali dengan iman. Kalau tidak, maka dia hanya akan jadi amal kebajikan. Tidak ada gunanya, tidak mempengaruhi kehidupan kita. Apa tujuan kita bicarakan ini pada hari ini? Karena ini masih bulan Syawal. Dibacakan oleh protokol tadi hari ini, kalau tidak salah tadi dibacakan 24 Syawal hari ini. Apa yang terjadi di bulan Syawal? Harusnya di bulan Syawal kita sudah mendapatkan hasil dari ibadah kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita puasa, di bulan Ramadan kita sholat malam, di bulan Ramadan kita tadarus, di bulan Ramadan kita kajian, di bulan Ramadan kita sedekah. Luar biasa amalan kebajikan yang kita lakukan di bulan Ramadan yang umumnya tidak dilakukan di bulan-bulan lain. Tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah, apakah semua amalan itu akan menjadi amal soleh atau tidak? Bagaimana kita tahu? Cara tahunya adalah amal soleh itu akan menularkan kepada amal soleh berikutnya. Salah satu yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ciri-ciri orang yang amal ibadah bulan Ramadannya diterima. Lagi-lagi, kenapa bisa diterima? Karena basisnya iman. Sejak awal ketika Allah memerintahkan kita puasa bulan Ramadan, siapa yang Allah panggil? Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Bukan orang Islam keseluruhannya Allah panggil. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Apa itu beriman? Kita balik lagi ke bahasan kita di awal tadi. Itu sebabnya siapa saja yang beriman baru kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja? Siapa saja? Man shoma Ramadan imanan. Lagi-lagi iman muncul di situ. Wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baru mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya yang bisa kita jadikan tolok ukur bahwa amalan Ramadan kita diterima adalah ada efeknya dalam kehidupan kita. Bahwa kita menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan. Ada ukuran-ukuran yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Karena waktu yang singkat, maka dua saja yang kita sebut. Yang disebut oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 133-134 yang menjadi ukuran bahwa Ramadan kita benar, menjadi amal kesolehan dan berdampak serta bermanfaat nanti di hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kata Allah, ketika amal ibadah kita ini mampu untuk membuat kita tidak lagi bakhil, tidak lagi pelit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka gampang menafkahkan hartanya dalam keadaan kaya, bahkan dalam keadaan miskin. Kemudian apa lagi? Wal kadhiminal ghaidh, tidak gampang marah-marah. Wal 'afina 'anil nas, dan gampang memaafkan manusia. Tiga itu saja kita sebut sudah cukup untuk mengukur kita sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Apakah tiga bagian ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya? Kalau tidak, maka itu berarti Ramadan yang kita lalui tidak ada dampaknya. Bisa jadi Ramadan yang kita lalui juga nanti di hari akhirat akan menjadi haba'an manthura, debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa menjadikan ini iktibar bahwa setelah Ramadan harusnya kita bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kalaupun itu belum terjadi, maka belum terlambat untuk memulai saat ini. Mulailah untuk memperbaiki diri. Ukurannya sederhana. Ukurannya adalah perkuat iman di dalam hati, perkuat keyakinan kepada Allah. Jangan kotori niat untuk mempersembahkan ibadah kepada manusia, persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang begitulah yang disebut oleh Allah amal kesolehan. Dan amal kesolehan itulah yang akan membawa kita kepada akhlak mulia yang disebut oleh Nabi
di awal-awal masa kenabian. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, menjadi iktibar buat kita untuk menjadi tolok ukur apakah kita sudah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah fi kulli waqt la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu